Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di pemrograman web dan perangkat bergerak sesi ketiga. Alhamdulillah akhirnya tiba juga sesi ketiga ini, materinya tentang tabel atau tabel. Jadi kita akan mempelajari kira-kira apa saja tag-tag yang digunakan dalam pembuatan tabel. Tabel spanning, kemudian nanti ada materi tentang web layout. Baik, disimak terus ya. Kita lanjut ke materi. Semangat! Baik, kita akan mulai bahas ke materi pertama, yaitu tentang tabel. Nah, jadi tabel ini ada beberapa tag yang akan kalian gunakan. Pertama ada tag table, tag awal tabel dan tag akhir tabel. Kemudian ada lagi TR, table row. Ada lagi TD, table data. Ibu nggak akan nyebut pakai bahasa Inggris ya. Kalau TR jadi susah, atau TD juga jadi susah, oke? Nah, ini dia struktur utama dalam pembuatan tabel. Pertama ada tag table, di dalamnya ada TR, di dalamnya lagi ada TD. Kalau TR itu adalah table row, kita akan bikin baris ya pakai TR. Kemudian table data itu isi dari tulisannya ya. Misalkan ada data baris 1 kolom 1 pakai TD ya. Kemudian TD data baris 1 kolom 2 ya, pakai TD lagi. Sedangkan apa itu TH? Kalau TH adalah heading ya, table heading. Jadi otomatis yang ada di dalam tag TH dalamnya akan seperti H1 atau heading, dia otomatis secara default menebal. Ini dia atribut elemen yang ada pada tag table. Ada width, ada height, ada border, ada cell spacing, ada align, ada bagi color. Ini semua bisa kita aplikasikan di dalam tag table ya. Width itu adalah lebar, height itu adalah tinggi, border kita pakai satuan pixel, kemudian ada cell spacing, spasi antar cell, cell padding, spasi di dalam cell, ada align. Align ini kita bisa nanti kontennya atau tulisan atau isi dari table data tersebut kita bisa atur mau di kiri, kanan, atau di center, di tengah ya. Kemudian ada bagi color, sama kayak di background ya, di body, warna atau latar belakang table. Ada juga align, v-align ya, dan bagi color nih. Jadi bagi color juga bisa digunakan untuk warna latar belakang baris. Nah, nanti kita akan coba juga align sama v-align-nya. Kalau v-align-nya itu adalah perataan sebaris sel secara vertikal. Kalau barusan left, center, right. Kalau sekarang top, middle, dan bottom. Nah, kita akan mempelajari juga table spanning atau table merge ya. Jadi mungkin kalian tahu kalau di Microsoft Word atau di Microsoft Excel, kalian biasa memerger dua buah table. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua kolom ya, dua kolom. Kemudian barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini yang Asia itu dia nge-merge dari tabel yang di sebelahnya ya. Nah, sekarang gimana caranya menggabungkan kolom? Tadi kan menggabungkan baris ya. Nah, ini menggabungkan kolom ke pinggir ya. Ingat-ingat, jadi kalau misalkan kolom itu ke samping, kalau baris itu ke bawah ya. Kalau kolom di sini ada berapa kolom? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Negara Belanda, Italia, Inggris, Jerman. Itu termasuk kolom. Sedangkan barisnya ada 2. Benua sama negara ya. Nah, gimana cara menggabungkan yang Eropa tadi? Nah, cara mergernya nanti ada di materi berikutnya ya. Nah, untuk melakukan mergernya kita bisa pakai row span dan col span. Nah, kalau row span nanti kita pakai angka nih. Berapa banyak baris yang akan dispan oleh sel tersebut. Kalau col span sama ya, angka juga. Berapa kolom yang akan dispan oleh sel tersebut. Jadi untuk menggabungkan 4 baris seperti tabel yang barusan, yaitu TD row span sama dengan 4.
ya. 4 tuh jumlah dari barisnya ya. Kemudian menggabungkan 4 kolom seperti tabel yang tadi adalah TH, misalkan call span 4 juga. Ini dua-duanya bisa dipakai. Oh, ini kenapa beda TD sama TH? Kalau TH ya kalau keadaannya dia sedang di atas header ya TH ya. Kalau keadaannya dia sedang data ya TD yang dipakai. Baik, kita akan lanjut ke coding. Silahkan kalian buat folder seperti biasanya, yaitu praktikum 3 yang kali ini ya. Baik, kita lanjut coding ke lat12 tabel1.html. Kita akan langsung coding gimana caranya bikin sebuah tabel yang bisa merger TR dan TD-nya ya. Jadi di sini di tag table Ibu kasih atribut tambahan yaitu width untuk lebar. Di sini Ibu isi 40% yaitu 40% dari lebar browser. Kemudian ada border. Border isinya 2. Nanti ketebalan dari border atau pinggiran ya. Kemudian ada cell spacing, Ibu isi 0 aja. Kemudian cell padding juga masih 0. BG color, nah ini BG color untuk di dalam tabel keseluruhannya, Ibu kasih warna medium aqua marine, termasuk dari 140 color codes HTML. Kemudian nanti kita akan bikin TR ya, tabel row, kita bikin tabel row ada dua. Jadi yang kalian bayangkan, mohon walaupun ini ke bawah ya, karena kalau codingan kan pasti ke bawah ya, pasti vertikal. Nah, tabel itu ingat-ingat oleh kalian, tabel itu horizontal ke samping. Jadi nanti akan ada 2 TD atau 2 kolom, yaitu BG colornya yang pitch puff, warna ini warna ya. Kemudian yang BG colornya warna lavender. Baris 1 kolom ke-1 dan baris 1 kolom kedua ya. Setelah itu kita akan bikin lagi nih ya. Nah, ini baru di call span, jadi si table datanya ini dia memerger ke atasnya ya. Karena atasnya nih ada 2 nih. Ya, kiri sama kanan, nanti dia akan otomatis juga nge-call span ya, nge-merger. Jadi kita isi dengan 2 ya. Baris 2 kolom 1 hanya ada 1 kolom. Nah, kemudian setelah itu ada lagi di bawahnya baru ada 2 ya. Ada 2 lagi nih. Nah, gimana caranya? Tadi kan atasnya sudah di merger. Nah, gimana caranya untuk ngebalikin supaya dia ada 2 lagi? Nih, caranya kita bisa pakai row span. Row spannya kita isi 2, kemudian nanti kita kasih nama baris 3 kolom 1, kemudian baris 3 kolom 2 ya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ya, row span dan call span. Nah, yang pertama yang tadi kita bahas nih baris 1 kolom 1 nih yang warnanya pitch puff. Ibu kasih warna sekalian biar kalian nggak bingung. Yang kedua baris 1 kolom 2 yang lavender. Nah, di sini kan ya dia jadi seperti biasa aja gitu karena tidak ada row span, tidak ada call span. Cuman yang kedua kita kasih call span 2. Kenapa harus 2? Karena 2 kolom di atasnya ada 2 buah ya. Itulah kenapa dia harus isinya 2. Baris 2 kolom 1 hanya ada 1 kolom ya, dia nge-merge. Kemudian TD row span 2. Nah, ini kenapa harus pakai 2 baris 3 kolom 1? Karena tadi dia di atasnya habis nge-merge. Jadi secara default kalau nggak pakai row span 2, jadi dia bakalan ngikutin yang atasnya ya, gitu. Jadi kita pakai row span 2. Nah, baru yang bawahnya ini baris 3 kolom 2 karena kita sudah nge-row span di tag yang sebelumnya, kita nggak usah nge-row span lagi karena sudah ya. Jadi langsung seperti biasa diisi value-nya apa, yaitu baris 3 kolom 2 gitu ya. Nah, baik, kita akan lanjut ke codingan berikutnya yaitu latihan 15 tabel. Ini sama kurang lebih untuk memperdalam pemahaman kalian tentang row span dan call span ya. Ya, pertama setelah body kita akan bikin tag table ya, table border. Nah, di sini Ibu kasih 9 dan BG colornya moccasin. Jadi secara default dia akan menambahkan color moccasin.
kemudian ada caption, daftar wiraniaga. Kemudian kita bikin table row, TR, di dalamnya ada 2 kolom, yaitu wiraniaga dan kota, ya. Ya, yang pertama, yang wiraniaga kita call span 2, row span-nya 2. Call span, kemudian yang kota kita call span 3. Kemudian kita kasih warna BG colornya light salmon. Nah, ini ibu kasih warna supaya kalian mudah untuk membedakan. Nah, ini yang light salmon yang mana, yang moccasin yang mana, ya. Kemudian kita bikin table row lagi yang di dalamnya ada 3 data, yaitu pakai TH ya, biar otomatis jadi header, yaitu isi dari kota yang tadi ya. Kotanya kan tadi ada 3 nih sebelumnya ya, kita call span 3. Kemudian otomatis nanti di sini isi kotanya juga harus bikin 3 kolom. Kemudian kita bikin lagi jenis kelamin. Jenis kelamin ini ada 2, pria sama wanita. Nah, yang pria ini nanti ada isinya, kenapa ada macam-macam. Nah, ini sekalian juga kita belajar pakai atribut align ya. Align right. Jadi otomatis nanti dia ada di sebelah kanan ya. Nah, 30 orang. Nah, ini maksudnya apa sih 30 orang? Kalau di sini belum ada gambarannya karena belum ada tampilannya. 30 orang ini adalah yang kota Pati. Yang 20 orang ini yang kota Kudus, yang 30 orang ini lagi adalah yang kota Solo. Kemudian nanti ada juga wanita. Nah, yang kolom wanita ini sama ya. 20 orangnya dari kota Pati, 8 orang dari Kudus, 18 orang dari Solo gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan running. Nah, ini dia hasilnya dari tampilan codingan yang barusan kita buat ya, sudah kita reload. Nah, di sini kalian bisa lihat, tadi kan bordernya ibu kasih warnanya. Nah, tadi ada maaf, bukan warna 9 ya, table bordernya 9, otomatis dia tebal seperti ini ya. Tebal seperti ini. Kemudian karena dia tebal, terus di sini secara default, kalau misalkan di atasnya sudah kita kasih warna, BG colornya moccasin, otomatis yang lain warnanya jadi moccasin juga ya. Kecuali kita ubah-ubah lagi satu-satu per TD atau per row-nya. Nah, kemudian di sini ibu kasih call span dan row span 2 di wiraniaga. Nah, kenapa? Karena di wiraniaga ini ya, pinggirnya di sini dia ada 2 ya, barisnya ya. 1, 2. Kemudian bawahnya juga ada 2 ya. 1, 2. Jadi otomatis call span row span-nya ada 2. Kemudian ada kota nih ya. Nah, yang di kota ini call span-nya 3. Kenapa? Karena di kota di bawahnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi dia nge-merge 3 yang ada di bawahnya gitu. Kemudian lanjut lagi ke di bawahnya kota kita bikin TR lagi. Nah, ini ya yang kedua, yaitu Pati, Kudus, dan Solo. Nah, ini nggak usah kita call span atau row span karena dia otomatis ada di dalam TR yang baru ya. Nah, setelah itu baru kita bikin lagi jenis kelamin. Jenis kelamin dia row span-nya di sini 2 ya. Kenapa? Karena di pinggirnya ada 2 baris ya, begitu. 1, 2 gitu. Jadi otomatis row span-nya 2. Nah, setelah itu di pinggirnya kita tinggal ngisi ya. Ada 30 orang, 20 orang, 30 orang. Nah, ini karena kita bikinnya mau satu baris ke pinggir ya, otomatis kita satukan aja TD-nya ya, begini. Ya, tentu setelah header TH dari pria ya. Ya, yang ini nih. Nah, yang bawahnya juga sama. Yang barusan bisa kita kopas, tapi bedanya isinya adalah wanita ya. Begitu. Jadi kalau misalkan udah di pinggirnya sama, tidak ada spanning atau merger lagi, langsung saja kita bikin seperti TD atau TR seperti biasanya. Gitu ya. Nah, latihan 17 tabel.html juga sama, kalian harus menebak gimana caranya bikin tampilan seperti ini. Cuman bedanya di sini ada warnanya ya.
ada warnanya, dan dia ada bordernya ya. Bordernya silahkan ditebak kira-kira ketebalannya berapa. Oh iya, kemudian gimana caranya masukin checklist ya pada HTML, yaitu kalian bisa pakai karakter map kalau kalian pakai Windows ya. Ini juga silahkan dibuat. Nah, tabel latihan 22, tabel buah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana caranya menyajikan web dengan layout. Jadi sebelum kalian nanti belajar pakai CSS lebih kompleks, sebelumnya kita akan mempelajari web dengan layout. Jadi intinya, mudahnya, cara me-layout menggunakan web yaitu dengan pakai table ya. Jadi dengan kita pakai table dan pakai callspan dan rowspan, kita otomatis bisa bikin layout yang rapi di halaman web tanpa pakai CSS gitu ya. Baik, kita akan mulai coding web layout menggunakan table. Nah, jadi di sini nanti kalian akan membuat sebuah table yang lebarnya 800. Jadi ini otomatis dia 800 di setiap browser ya. Nah, 800, height-nya tingginya 542, bordernya 0, nanti kelihatan kenapa bordernya 0. Kemudian align-nya center. Semua yang ada di dalamnya otomatis nanti jadi di tengah secara default. Nah, termasuk table row yang ini. Table row, background color-nya bisque, height-nya 23, ini lebih besar ya. Tingginya 23. Nanti tulisannya adalah banner atau iklan. Di sini Ibu macem-macemin kustomisasi dari fontnya ya. Kemudian yang selanjutnya table row lagi. Di sini ada daftar isi atau navigasi. Nanti warna BG color-nya khaki. Kemudian yang ini agak tinggi 457 sama align-nya center. Di sini Ibu hanya kustomisasi berbagai tulisan pakai font color yang berbeda. Makanya nah ini kalau pakai HTML mau font color-nya beda-beda, ini kita harus banyak ngisi warnanya gitu, karena kalau ini per baris Ibu ya, bikinnya per baris karena per paragraf gitu. Nah, setelah itu nanti yang terakhir ada lagi row isinya TD, yaitu info tambahan atau lain-lain. Nah, seperti itu, kita akan coba run. Nah, inilah dia tampilan setelah di running ya. Jadi ada sebuah susunan table. Jadi orang nggak akan sadar kalau ini table kalau nggak ada bordernya. Karena tadi kita setnya bordernya adalah ini ya. Bordernya adalah 0 seperti ini. Kemudian karena warna-warnanya tidak terlalu jomplang ya, pastel, jadi nanti oh ini ya, ini sebetulnya adalah table. Nah, orang-orang nggak akan sadar kalau seperti itu. Jadi sebetulnya kalian juga sudah bisa bikin sebuah tampilan halaman web yang rapi kalau seperti ini ya. Jadi semuanya nanti tinggal dimasukkan ke dalam TD saja gitu. Paham sampai sini ya? Kita lanjut web layout tipe yang lain. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, di live index ini sebelumnya Ibu menambahkan background gambar. Bosen ya warna-warna terus. Terusan warna, jadi Ibu akan menyediakan gambar GIF namanya star di folder media. Seperti biasa, biasakan rapi ya. Nah, kemudian sebelum bikin table, nah biar nanti mudah, semua fontnya itu pakai font yang kita inginkan. Nah, Ibu di sini pakai font Face Suelan Francisco. Kalian bisa pakai font apa aja, bisa kalian download juga dari Dafont ya, yang free. Nah, kemudian Ibu akan bikin table yang lebarnya 800 dengan tinggi 647. Bordernya masih sama kayak tadi, dikasih 0. Setelah itu align-nya center. Jadi otomatis nanti center semua. Dan cell spacing-nya 1. Nah, setelah itu di sini Ibu akan tambahkan lagi sebuah TD ya, sebuah TD di dalam TR yang otomatis nanti dia akan ada di sebelah kiri ya. Jadi mungkin kalian biasanya lihat ada beberapa
di antara website-website yang menunya itu ada di kiri. Nah, ini live index, indeks-indeksnya itu ada di sebelah kiri ya. Nah, gini caranya. Jadi kita akan merow span. Jadi otomatis dia merow span 3. Salah satunya adalah yang barusan kita buat pertama ya. Yang table pertama. Nah, jadi dia akan merow span. Kemudian row span-nya 3. Nah, v-align top. Jadi nanti otomatis tulisannya ada di atas. Nah, ini Ibu kasih background juga ya, biar nggak bosan, biar ada temanya. Sky.give. Kemudian nanti setelah itu ada lagi ya, ini kan beda TH ya, beda TH. Nah, di bawahnya, di pinggirnya ada sebuah banner besar, tulisannya isinya aesthetic shop ya. Kemudian backgroundnya town.give. Nah, itu aja. Nah, dia width-nya sekian, height-nya sekian. Nah, kemudian yang terakhir Ibu tambahkan lagi di sini adalah body dari website tersebut. Nanti tulisannya adalah selamat datang di web kami, penjualan produk online ini adalah etc. Nah, nanti bentuknya karena Ibu pengen otomatis lebih besar tanpa absolut ya, jadi dia +2. Kita kasih +2 untuk font size-nya. Nah, warna-warnanya Ibu hanya menggunakan warna-warna yang ada di color names. Nah, kita save. Nah, kemudian yang terakhir biasanya ada footer ya. Nah, di footernya ini Ibu kasih profil kami. Nah, di sini juga sama, cuman bedanya dia hanya warna aja. Warnanya biar lebih bagus, kalian sesuaikan dengan tema yang kalian buat. Kalau Ibu di sini bikin aesthetic shop, berarti warnanya Ibu cari yang pastel juga, yaitu pastel ya. Kita save, kemudian kita running. Baik, ini tampilannya kita bahas sekarang ya. Jadi nanti kalian akan melihat di sini ada background yang kayak GIF ya. Background bergerak, Ibu semuanya pakai GIF. Jadi GIF-nya yang ringan-ringan aja. Nih, di sini kalian lihat star.gif ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di codingannya ada media sky.gif. Nah, itu yang mana? Itu adalah yang sebelah kiri ya, yang live index. Terus untuk yang town.gif ya, yang town.gif itu adalah yang sini nih, yang tengah-tengah. Jadi kalian bisa gunakan GIF juga ya untuk sebagai mempercantik halaman HTML kalian gitu. Ayo semangat ya, ini materi terakhir nih hari ini, codingan terakhir, yaitu tentang layout split ya. Tentang layout split. Jadi gimana caranya? Ayo semangat ya, ini materi terakhir nih hari ini, codingan terakhir, yaitu tentang layout split ya. Tentang layout split. Jadi gimana caranya bikin layout split? Nah, pertama-tama di sini kita bikin layout split, kemudian di title-nya, kemudian di body kita akan tambahkan di sini Ibu akan pakai color moccasin. Kemudian biar secara default font face-nya sama, Ibu pakai dulu font sebelum bikin table. Pakai tag font namanya Stabilo. Ini ada di davon.com ya. Kalian juga boleh download dan install kalau mau. Nah, kemudian Ibu baru bikin table. Tabelnya ini width-nya hanya 800. Kenapa? Karena biar dia otomatis secara default tiba-tiba ada di tengah. Kemudian pakai apa biar ada di tengah? Pakai align center. Bordernya Ibu kasih 0 juga karena Ibu nggak suka garis-garis border ya. Height-nya 612. Nah, kemudian, ini agak banyak ya. Di sini kita bikin table row. Table row di dalamnya ada beberapa TD ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 TD. Nah, jadi yang pertama itu munculnya di pinggir. Itu adalah daftar isi ya. Di kiri maksudnya, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah table TD yang ada di atas ya.
Ibu kasih nama Planteria. Jadi ceritanya ini websitenya tampilannya tentang tanaman. Kemudian di sini Ibu kasih lagi sebuah TD. Nah, ini untuk logonya ya. Logonya karena website tanaman, Ibu kasih gambar plant.give ya, yang Ibu ambil dari internet gitu. Kemudian yang terakhir di sebelah kanan, paling kanan ada lagi daftar isi ya. Ini kalau layout split begini ya stylenya. Terus kita bikin lagi table row. Di dalamnya juga hanya ada satu ya, hanya ada satu TD, yaitu TD isinya body. Nah, kira-kira ini tubuh dari websitenya isinya apa? Nah, nanti kalian tinggal isi di sini. Di sini Ibu hanya memasukkan beberapa kalimat body atau konten isi yang banyak, terus dikasih warna biar mengisi aja sih ya. Nah, terus yang terakhir ada footernya. Footernya kita isi tulisannya lain-lain. Nah, height-nya 23, call span-nya 4. Nah, kenapa 4? Karena ada 4 TD. Tadi ingat ya, yang ini nih yang di atasnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 TD gitu. Setelah itu di save. Nah, ini tampilannya ya, bisa kalian lihat. Nah, ini fullnya seperti ini ya. Kemudian kita akan lakukan pembahasan ya. Oke. Jadi yang pertama, nah, keseluruhan dari background color itu adalah mokasin warnanya. Nah, gimana caranya supaya semuanya sama? Kita simpan di tag body ya. Begitu juga kalau kalian mau pakai gambar, otomatis BG colornya diganti jadi background, kemudian kalian masukin gambar. Nah, jadi bedanya antara layout split sama left index atau tab index apa sih? Nah, bedanya kalau layout split itu stylenya dia seperti ini ya. Nah, dia stylenya begini. Jadi biasanya kiri sama kanan itu sama, bisa daftar isi atau daftar isi, atau misalkan kalau zaman sekarang biasanya iklan ya, kalian lihat di blog gitu ya, iklan. Atau kalau misalkan kalian di sosial media, isinya yang sebelah kanan chatroom, yang sebelah kiri daftar grup dan lain-lain ya. Itu kalau sudah advance-nya memang seperti itu. Nah, kemudian ini yang barusan Ibu bilang ini ya, logo ya. Jadi logonya itu kita simpen biasanya kan di tengah ya, umumnya di tengah. Nah, kemudian logonya kita masukin pakai gambar gitu. Sudah paham ya sampai sini? Ya, sekian materi hari ini. Semoga penjelasan Ibu membantu. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempraktekkan praktikum-praktikum yang sudah Ibu coba jelaskan di sini, Ibu bahas lengkap di sini. Karena sebetulnya kan kalau pertemuan itu harusnya kita 8 jam nih 1 minggu, kebayang ya kalau enggak. Yang tadinya harusnya bertatap muka, bisa ngobrol langsung, diskusi langsung. Kalau misalkan ada error atau nggak muncul, didatengin langsung, dibantu langsung sama Ibu, sekarang tiba-tiba nggak bisa. Jadi otomatis Ibu memberikan pembahasan yang sejelas-jelasnya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau video kan bisa di-pause ya. Ya, jangan lupa lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker. Kemudian jangan lupa kerjakan terus tugas-tugasnya, karena selain dari mata pelajaran ini kan juga banyak ya. Tolong dicicil satu persatu supaya di kemudian hari nggak menumpuk nih tugas-tugasnya. Oke, itu aja dari Ibu. Mudah-mudahan video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.